Bada bing, bada bu. Hai Bestiana, Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik lagi ke channel aku, nama aku Rachel, dan Gibah Misteri hari ini tuh agak hot ya, karena kita akan ngomongin tentang orang yang hobinya tantangan, hiking, tapi suatu hari dia hilang karena dia melakukan hobi yang dia sukai tersebut. Tapi sebelum kita mulai ke cerita hari ini tuh aku mau pamer dulu deh. Kalian ngerasa ada yang beda nggak sih? Biasanya rambut aku tuh kan gimbal ya, tapi kalian ngerasa nggak sih kalau rambut aku tuh akhir-akhir ini kayak sehat banget gitu loh, kayak nggak ada kering-keringnya, kayak jatuh, kayak kayak kalian penasaran nggak sih kenapa bisa kayak gini? Jadi 2 minggu yang lalu tuh aku melakukan perawatan keratin di salon yang bernama Hair Zone Style. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aku ngelakuin keratin treatment? Kak, kan kamu rambutnya udah lurus, kenapa kamu pengen dilurusin lagi? Ini yang bedanya ya, aku tuh bukan mau ngelurusin rambut. Memang keratin itu hasil akhirnya akan jadi lurus, rambut kita akan jadi jatuh. Tapi kalian tahu nggak? Walaupun rambut kalian lurus, tapi kalau rambut kalian itu tidak memproduksi cukup keratin, rambut kalian tuh akan rusak, patah, dan gak indah lagi ya. Apalagi untuk perempuan, rambut adalah mahkota. Kita sebaiknya emang menjaga rambut kita sebaik mungkin. Nah, maka dari itu aku mikir, oke, aku pengen rambut yang sehat. Aku nggak pengen rambut yang melulu aku harus catok untuk dapat look yang seakan-akan rambut aku tuh cantik. Maka dari itu aku pilih Hair Zone Style jadi tempat untuk aku melakukan perawatan rambut. Jadi aku datang ke lokasi Hair Zone Style yang di Mangga Besar ya. Nih aku mau ngasih lihat ke kalian betapa rusaknya rambut aku karena aku seringan cat kan. Jadi bener-bener walaupun lurus nggak sehat gitu loh. Dan pertama-tama kita mau bilas dulu rambut aku dan hair mask. Kita mau lihat perbandingannya setelah dan sebelum ke keratin treatment. Dan ini rambut aku setelah di hair mask, ya emang lurus sih, cuma kayak ada yang kurang gitu loh. Nah, dari situlah aku mulai keratin treatment dan aku dipegang sama Kak Merlin yang orangnya super sabar banget. Dan dia misahin rambut aku kecil-kecil, tipis-tipis gini supaya keratin treatmentnya tuh masuk ke rambut aku ya. Jadi ini pengerjaannya tuh bener-bener memakan waktu sampai berjam-jam karena ya emang rambut aku banyak dan kebetulan tuh emang ini rambut aku tuh masih pertama kali banget dimasukin keratin treatment. Nah, setelah itu aku tunggu 30 menit, aku tunggu sampai kayak keratinnya tuh meresap, lalu langsung di hair dryer sama Kak Merlin. Nah, habis itu barulah dicatok untuk ngebuka pori-pori supaya keratin treatmentnya tuh masuk ke batang rambut. Habis itu kita bilas lagi, kita sampoin lagi. Dan setelah ini barulah kita kayak keringin rambut aku dan kita bisa lihat perbedaannya sebelum dan sesudah rambut aku pas habis di keratin treatment. Dan ini rambut aku setelah di keratin treatment. Sumpah aku gak pernah tahu kalau aku ternyata butuh ini. Rambut aku jadi ringan dan lembut banget. Dan kelihatan banget sehat, beda banget sama sebelumnya. Guys, please. Dan buat kalian yang pengen ngelakuin perawatan keratin di Hair Zone Style ini, cek aja Instagramnya di @hairzonestyle. Nanti linknya aku taruh di description box. Oke, jadi seperti cerita di awal, hari ini gibah misteri yang aku pengen bahas tuh tentang seorang anak laki-laki. Kayaknya dia remaja ya, sekitar umur 16-18 tahun, yang bernama Dalen Mokepua atau lebih dikenal dengan Dalen Pua. Dan kejadian ini tuh terjadi di Hawaii, yang merupakan salah satu negara bagian Amerika Serikat. Jadi sebelum kita ke cerita hari ini tuh aku pengen ngasih tahu ke kalian gambaran tentang Hawaii ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak tahu kalau Hawaii itu adalah salah satu negara bagian dari Amerika Serikat. Dia adalah pulau kecil yang letaknya ada di tengah-tengah Samudra Atlantik. Dia adalah negara bagian ke-50 dari Amerika Serikat. Jadi Hawaii itu kan emang pulaunya kecil ya, ada gunung berapi di sana, mereka dikelilingi pantai, dan penduduknya juga nggak banyak, nggak sampai 1 juta. Jadi sekitar 995.000 orang. Tempatnya sebenarnya relatif aman, kecuali di bagian ujung sini nih. Di bagian ujung sini tuh somehow banyak banget kayak tindakan kriminal yang terjadi di Hawaii. Dan di daerah ini juga tuh ada satu tempat yang dinamakan Stairway to Heaven, karena
banyak banget anak-anak tangga dari bawah naik ke puncak. Dan waktu itu kenapa dibikin anak-anak tangga ini? Karena Hawaii itu kan military base-nya Amerika ya, yang kalian pernah mungkin ada yang tahu tentang kisahnya Pearl Harbor. Jadi waktu Perang Dunia Kedua tahun 1942, tentara-tentara Amerika tuh bikin anak tangga yang sangat banyak untuk mencapai puncak, supaya tentara-tentara di sana tuh bisa mendapatkan sinyal radio dari pusat. Jadi mereka bisa berkomunikasi. Di tahun 1987, tangga ini tuh udah ditutup dan dilarang untuk dikunjungi lagi karena ya, ini tempat terpencil, banyak tindak kriminal yang terjadi. Dan di tahun 2003, tangga Stairway to Heaven ini tuh dibenerin sama pemerintah. Tapi tetap orang nggak boleh masuk tuh, tetap ditutup untuk umum. Bahkan mereka kayak nyewa penjaga untuk jagain tempat ini dari jam 4 pagi. Dan setiap orang yang robos masuk tempat ini akan kena tuduhan kriminal. Karena mereka masuk ke suatu tempat tanpa izin kan, criminal trespasses. Tapi ya gimana ya, itu tempat kan terpencil banget ya, jauh banget dari peradaban. Jadi penjaga-penjaga yang seharusnya ngawal tempat tersebut itu tuh pasti sering banget dong telat untuk jaga. Jadi kayak nggak pas jam 4 pagi. Nah, di waktu-waktu yang nggak ada penjaga ini tuh sering dipakai orang untuk colongan, untuk masuk, untuk hiking di sana. Aku nggak tahu ya kalian ngapain sih kayak naik-naik tempat kayak gitu. Kalau misalnya tempat namanya udah dilarang tuh ya udah gitu loh, nggak usah didatengin, nggak usah cari masalah gitu. Tapi emang manusia ya, kita kan penasaran gitu, Cin. Nah, manusia yang nekat ini salah satunya adalah Dalen Mokepua atau Dalen Pua. Jadi Dalen tuh adalah seorang anak umur 18 tahun. Dia adalah seorang senior di SMA Ihun Wika Milonino. Dia tuh terkenal, dia suka hiking, dia suka olahraga, dia suka tantangan, dia suka alam, parasailing, dia suka bungee jumping, dia suka hiking. Kecil. Itu makanan dia sehari-hari. Dan dia tuh tertantang untuk naik Stairway to Heaven. Layaknya anak remaja pada umumnya, dia kan kayak, saatnya kita break the rules, kita jangan mematuhi aturan. Hidup tuh cuma sekali, bro. Kita harus namanya cari-cari pengalaman. Harus berani, tantang adrenalin kita. Akhirnya tanggal 26 Februari 2015, Dalen tuh bertekad, oke, aku kan weekend ini mau pergi ke rumah nenek. Rumah nenek ini deket sama Stairway to Heaven. Gimana aku pergi ke rumah nenek, aku catch up sama nenek, ngobrol-ngobrol, bla bla bla. Dan besok paginya aku akan pergi ke Stairway to Heaven, ke tempat tangga-tangga hiking tadi. Dia udah mantep nih sama rencananya. Dan sepanjang perjalanan dia tuh selalu nge-post di Facebook, dia selalu update status, dia selalu foto, terus di-upload ke Facebook. Itu semua dilakukan dari hari Kamis ya. Akhirnya dia sampai ke rumah neneknya, dia ngobrol-ngobrol sama neneknya, dia entertain neneknya, dan besok paginya tanggal 27 Februari 2015, hari Jumat, pagi-pagi buta, Dalen pergi pamitan sama neneknya, "Nek, aku mau hiking." Dia bilang ke neneknya, "Nenek, aku mau hiking, aku mau pergi ke Stairway to Heaven." Neneknya tuh awalnya udah ngelarang, terus akhirnya si Dalen bilang, "Yaudah, aku hiking di daerah sekitarnya aja, aku nggak pergi ke sana." Dia keluar, dia jalan kaki, dan dia abis itu nyambung naik bus untuk pergi ke Stairway to Heaven ini. Pertama-tama yang dia pikirin setelah dia nyampe adalah, gimana caranya aku bisa melewati security ini, aku bisa melewati penjaga ini. Dia cari-cari cara, akhirnya dia nemuin satu celah, dia bisa masuk ke area Stairway to Heaven tanpa diketahui satupun penjaga. Jadi awalnya Dalen masuk ke dalam hutan dulu, terus dia nemuin lah anak tangga pertama. Akhirnya dia mulai hiking menaiki anak-anak tangga tersebut. Dan foto terakhir yang dia upload adalah jam 11 pagi. Setelah itu dia silent. Dia diem aja, dia nggak ngepost apa-apa lagi. Semua SMS, telepon dari keluarganya, orang tuanya, neneknya, nggak ada yang diangkat. Awalnya keluarganya tuh nggak ada yang panik. Mereka cuma mikir, oke, mungkin Dalen lagi menikmati liburannya. Tapi sampai sore, sampai malam, kok Dalen nggak pulang-pulang juga? Yang pertama kali khawatir adalah neneknya. Neneknya udah masak makan malam gitu kan, dia nungguin Dalen ini kok nggak balik-balik nih cucu gue. Oke, Dalen pergi hiking, dia udah janji dia nggak akan pergi ke Stairway to Heaven. Tapi gimana kalau ternyata Dalen nekat pergi ke Stairway to Heaven? Wah, neneknya jadi panik dong. Akhirnya beliau telepon polisi, lapor. Dan besok paginya polisi dan relawan-relawan cari Dalen ke hutan di tempat di mana Stairway to Heaven ini berada. Security juga ikutan mencari Dalen
dan mereka nggak nemuin. Mereka tuh udah nyisirin tempat dari ujung ke ujung, nggak ada yang nemuin Dalen sama sekali. Di sini juga ortunya Dalen datang berusaha untuk nyari Dalen. Dalen ini kebetulan tipe anak yang nggak pernah pergi tanpa pamit atau pergi tanpa ngasih kabar sama sekali sampai seharian gitu kan. Dan mereka tuh pastinya udah mikir yang enggak, mikir yang jelek-jelek. Mereka udah pesimis banget kalau Dalen itu selamat. Polisi dan keluarga juga menginvestigasi foto-foto dan post-post yang di-upload sama Dalen di sosial medianya, terutama Facebook. Ada salah satu foto ini, kalian bisa lihat ada sosok orang di belakang Dalen. Ini kelihatan banget ya kalau ada orang yang sembunyi di balik semak-semak, di balik Dalen situ. Memang kelihatannya jauh, tapi kita bisa lihat kalau itu ada orang di situ dan orang itu sembunyi. Orang ini terlalu jelas untuk dilihat, tapi dia nggak cukup jelas untuk diidentifikasi masalahnya. Polisi nggak ada yang tahu kalau apakah orang ini ada hubungannya sama hilangnya Dalen atau enggak. Mereka juga nggak tahu apakah orang yang di belakangnya Dalen itu punya niat jahat atau enggak gitu loh. Tapi yang mereka tahu pasti adalah kalau orang ini tahu apa yang terjadi sama Dalen. Dalen di atas, dia di bawah. Kalau dari tempatnya Dalen kita bisa lihat ada orang di bawah, pasti dari tempatnya dia bisa kelihatan dong ada orang di atas. Dan sampai detik ini juga nggak ada orang yang datang ke polisi dan bilang kalau iya, aku adalah orang yang waktu itu hiking di jam tempat yang sama dan aku melihat orang dengan ciri-ciri yang sama seperti Dalen. Dan hal tersebutlah yang bikin polisi tuh makin positif kalau orang ini tuh ada kaitannya atas hilangnya Dalen. Tapi juga masalahnya ya, orang-orang relawan dan polisi tuh juga nggak heran kalau misalnya kalau hal ini tuh terjadi sama Dalen. Hal yang buruk tuh terjadi sama Dalen karena tempat tersebut tuh emang terkenal akan tingkat kriminalitasnya yang sangat tinggi. Apalagi tempat tersebut, Stairway to Heaven ini tuh ilegal. Akhirnya 3 hari berlalu, hari Senin tanggal 2 Maret 2015, ada sekumpulan 5 orang pendaki. Mereka dengar suara jeritan, "Help me, help me." Mereka telepon polisi, polisi datang, mereka berusaha untuk cari tahu, tapi mereka nggak menemukan apa-apa. Dan salah satu dari 5 pendaki tersebut tuh ada yang ngepost di Reddit. Intinya mereka ngomong, kita mulai pendakian di tangga Stairway to Heaven itu sekitar 20 kaki dari pendakian Kulana Ahane. Kita udah mendaki selama 3 jam. Kita saling kayak teriak satu sama lain, jadi kayak memastikan kalau teman-temannya tuh kayak selamat, aman gak lo, aman gak, aman gitu kan. Karena mereka tuh jaraknya satu sama lain tuh jauh banget, jadi mereka tuh harus memastikan kalau gak ada yang terpisah, gak ada salah satu dari mereka tuh ada yang kenapa-napa gitu loh. Dan tiba-tiba mereka tuh dengar ada teriakan, "Help me, tolong aku." Itu mengejutkan mereka semua, terutama si yang penulis Reddit ini. Mengejutkan dia banget, dan dia sampai harus duduk dulu untuk telepon 911, untuk telepon polisi. Teman-temannya juga yang di bawah-bawah tuh mereka keluarin HP dan mereka berusaha untuk telepon polisi. Jadi 5 orang ini semuanya ngeluarin HP dan telepon polisi. Mereka 5-5-nya tuh denger masalahnya. Dan mereka denger di waktu yang sama. Dari perspektif mereka ya, kalau mereka naik ke atas, suaranya tuh kedengeran dari sebelah kiri. Sebelah kiri anak-anak tangga Stairways to Heaven itu. Dan suara tersebut terdengar dari bagian bawah. Suaranya juga nggak terdengar kayak echo atau terdengar kayak jauh, enggak. Suaranya kencang, lantang, dan seakan-akan dekat. Bukan kuntilanak ya. Dan dengan kenyataan polisi-polisi yang datang tuh gak ada yang bisa menemukan asal suara tersebut, itu yang bikin bulu kuduk mereka tambah berdiri, tambah takut, dan tambah gak tenang. Dan setelah kesaksian dari pendaki-pendaki tersebut, akhirnya karena emang gak ditemukan sama sekali, kasus Dalen Pua ditutup. Keluarga dan relawan-relawan masih berusaha untuk mencari, tapi ya memang sampai sekarang nggak ada hasilnya. Dan sampai hampir 7 tahun ini juga nggak ada informasi apapun mengenai Dalen Pua. Keluarga dan kerabatnya udah terima kalau emang ternyata Dalen ini nggak bisa diselamatkan lagi. Dan yang bikin mereka nelangsa itu adalah baik jasad maupun barang-barangnya Dalen tuh nggak ada yang ditemukan. Jadi seakan-akan anaknya itu hilang dari pulau ini lenyap begitu aja. Dan bagaimana keadaan Stairway to Heaven? Masih ada, dan kabarnya nih majelis tuh mau take over Stairway to Heaven ini, tempat ini, dan sama mereka tuh mau dirubuhin, dijadiin jalan umum. Mungkin hal tersebut akan menjadi sesuatu yang baik, mungkin pas mereka merubuhkan dan mereka berusaha untuk menjadikan tempat tersebut jalan umum. Mungkin mereka bisa dapat clarity dari apa yang terjadi sama Dalen, mungkin mereka bisa menemukan jasadnya Dalen, dan belum ada tanda-tanda kalau kasus ini akan dibuka kembali, ataupun sesuatu yang hinting kalau kasus ini tuh bisa dibuka kembali. Jadi itu aja untuk cerita hari ini tentang hilangnya Dalen Pua. Pesan moralnya adalah
ya biasain kalau pergi jangan sendiri-sendiri deh, apalagi ke tempat-tempat yang rawan seperti ini, tempatnya udah ilegal, tempatnya juga rawan kejahatan, dan kalian pergi sendiri, itu rasanya emang ya menantang sih, menantang, tapi sayang nyawa deh. Itu aja deh cerita hari ini, semoga kalian suka. Komen di bawah gimana menurut kalian cerita hari ini. Jangan lupa juga kalian untuk like dan subscribe video ini, nyalain juga lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama update terbaru aku. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram. And I'll see you in my next video. Bye!